boleh Ibu cerita sedikit terakhir atau komunikasi terakhir apa yang Ibu bersama almarhumah sebelum almarhumah akhirnya menghembuskan nafas terakhir? Untuk hari terakhir kayaknya biasa-biasa aja ya. Dia nggak ada, saya pun nggak punya firasat apa-apa. Dan saya pun baik-baik aja, dia pun juga baik-baik. Karena saya yang menganggap itu suatu hal biasa kalau untuk anak saya. Jupe itu merasakan rasa sakit itu udah hal biasa. Jadi saya anggap dari pagi setelah 1 hari dia masuk dari ruang ICU, masuk ke kamar. Itu yang saya sangat banggakan dan saya salut, kata dokter. Sedangkan orang normal aja kalau dioperasi itu dia pulihnya akan 4 hari. Tapi anak saya, ya Allah, saya juga heran, baru 1 hari dioperasi. Dia mata sudah melek dan sudah ingat siapa-siapa gitu. Bahkan dia hanya menandakan mulut, walaupun nggak ngomong, dia bilang haus. Saya bilang, Yuli haus. Tapi kalau menurut kedokteran habis dioperasi itu nggak boleh minum kan. Ya Allah, saya bilang 1 hari itu dia di ruang ICU. Saya juga bangga, seneng gitu ya, langsung dia bisa pulih. Besoknya 1 hari itu langsung masuk kamar. Siapa yang nggak seneng gitu kan. Saya pikir berarti dia kondisinya baik, stabil, bagus. Setelah 1 hari masuk kamar, paginya pun saya masih ngomong, masih saya bilang sakit Yuli, iya mah sakit, bilang gitu. Ya udah nanti mama mintain obat rasa sakit ya gitu. Jam pertama datang itu dokter visit yang dioperasi tapi udah terjaga, datang 2 orang. Dia lihat semua perut-perutnya. Dia bilang, Bu, kondisinya bagus. Dia bilang ususnya udah mulai mau nyambung. Saya pun seneng. Ya Allah, saya bilang sama Yuli bagus. Saya bilang, ya Allah Yuli, kamu hebat ya. Saya bilang gitu sama dia ketawa aja gitu. Setelah dokter yang satu keluar, masuk lagi suster yang kedua. Suster kedua pun juga gitu, dia pun ngelihat kondisi perutnya. Dia bilang, aduh bagus, nggak apa-apa. Dan saya sempet sama suster itu, sus tolong dong gantiin bantalnya, itu kayaknya kurang enak lah posisi dia. Suster itu gantiin bantal, saya lihat posisinya dia enak. Setelah habis itu datang suster yang ketiga mau kasih makan. Itu kalau nggak salah 9:30 dikasih makan. 9:30 apa jam 10 dah saya lupa gitu ya. Dan Mbak Jupe makan dia ngangguk ya gitu kan, kasih makan. Kasih makan itu susternya itu mau kasih obat rasa nyeri, itu belum sempet, dia keluar dulu. Dia bilang, mama jangan berisik ya, Yuli mau tidur daripada ngerasain sakit. Saya berpikir biasa aja karena memang dia begitu. Saya kembali duduk, nggak ada apa-apa ya. Dia bilang, datanglah dokter Ari itu dokter ahli dalam apa. Dia tanya, Bu gimana kabar Jupe? Baik dok. Jupe lagi tidur dok. Oh iya lagi tidur, panggil lah Jupe gitu. Bu, Jupe lagi tidur. Iya dok, kan baru aja dikasih makan sama suster. Masuklah suster yang tadi ngasih makan. Iya dok, barusan saya kasih makan, kata suster itu. Tapi Bu, kok Jupe nggak? Apa dok? Bilang, saya deketin. Enggak dok, saya bilang nggak mungkin. Saya saking hilapnya, saya lari ke kamar mandi. Saya takut, lari ke kamar mandi, saya mojok aja. Soalnya dokter tuh udah ngambil alat-alat kan, alat ini. Ya Allah, saya bilang saya nggak mungkin. Saya nggak mau, saya bilang saya nggak mungkin gitu kan. Dokter udah penuh kan. Karena nggak ada kata-kata apa, cuma dia kata-kata ngomong. Dia bilang, mah daripada Yuli ngerasain sakit, Yuli mau tidur ya mah, jangan berisik. Hanya itu yang saya bingung. Ya, Ibu terima kasih untuk ceritanya sini. Ya Uci dan Pram, terima kasih tadi sedikit cerita dari